Amin atas pujian yang penuh anugerah. Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita mengambil jalan seorang pelayan. Dan mari kita hidup beriman sesuai Alkitab. Firman hari ini berjudul Ajaran Lain, Ajaran Benar. Sampai hari Minggu kemarin kita membahas firman di 1 Tesalonika, dan mulai dari minggu ini kita akan membahas 1 Timotius. Mengapa kita langsung ke 1 Timotius bukan 2 Tesalonika? Karena satu Timotius itu membahas tentang kedatangan Yesus kedua kalinya secara berulang lagi. Jadi jemaat Tesalonika yang memahami bahwa Yesus akan datang kembali, mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda menurut mereka sendiri. Karena mereka menafsirkan dengan menurut mereka, sehingga mereka suka salah paham, sehingga cara hidup mereka mulai tergoyah. Khususnya ada orang yang tidak mau bekerja. Tidak mau bekerja dan juga tidak mau ngapa-ngapain karena mereka mengatakan bahwa ngapain kita kerja karena Yesus datang lagi. Dan Paulus mengatakan bahwa itu bukan kehidupan yang menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan menjelaskan bagaimana iman yang benar terhadap kedatangan Yesus yang kedua. Iman kepada kedatangan Kristus yang kedua bukan berarti kita hidup dengan sekedar harapan yang tidak pasti. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali, tetapi yang pasti Ia akan datang lagi. Dan kita yang menjadi anaknya harus hidup dalam kondisi yang selalu sadar dan terbangun dengan harapan yang hidup atas kebangkitan. Matius 24:14 berbunyi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi di sini sudah kasih petunjuk kapan Yesus akan datang kembali. Jadi sampai Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru itu tiba kesudahannya. Jadi kita harus mengambil tantangan perjanjian untuk dipakai oleh Tuhan untuk pemberitaan ini. Jadi pada minggu ini, konferensi misi sedunia akan dimulai dengan judul Permulaan yang Baru. Jadi mulai dari hari Jumat kita akan merayakannya. Jadi saudara nanti akan mengalami bagaimana konferensi misi. Jadi mulai dari dan nanti dalam konferensi misi sedunia ada berbagai macam lektur khusus dan juga acara yang sangat istimewa. Dan saudara bisa melihat bagaimana jadwalnya di dalam warta gereja. Dan bukan hanya saya sendiri yang memberi firman, tetapi ada juga Ketua Umum Sidang Sinode Presbyterian Korea dan juga dari Sinode Hapdong yang lain, yaitu Gereja Presbyterian juga. Dan saudara bisa mengalami bagaimana ladang di berbagai macam negara dan sudah dipersiapkan. Persiapan ini sampai berbulan-bulan, jadi saudara bisa merayakan dan juga mengalami berbagai macam hal yang berhubungan dengan misi. Jadi kalau hari Sabtu, saudara full istirahat dulu.
Jadi kita sampai tidak ada orang yang istirahat karena full mereka persiapan untuk konferensi misi ini. Jadi cobalah saudara mengalami. Coba saudara sering-sering datang ke gereja supaya saudara menerima tantangan baru juga dan mencoba untuk merasakan bagaimana misi dalam kehidupan saudara. Jadi 1 Timotius dan 2 Timotius itu dikatakan sebagai surat-surat pastoral bersama dengan Titus. Jadi surat-surat ini secara resmi disebut secara surat pastoral pada abad ke-18 karena meskipun ditujukan secara pribadi, isinya memberitakan petunjuk yang konkret mengenai pengorganisasian gereja dan kepemimpinan dan pengawasan jemaat, peringatan terhadap ajaran sesat dan nasihat rohani dan kehidupan praktis bagi jemaat. Jadi melalui Paulus, jadi Tuhan memakai Paulus untuk menulis surat pastoral ini. Jadi saya sebagai seorang pendeta, saya senang sekali membaca kitab-kitab ini. Tetapi memang kitab ini bukan khusus untuk para pendeta saja, tetapi menerangkan bagaimana kehidupan beriman bagi anak Allah sehari-hari. Melalui Martin Luther, pemimpin reformasi Protestan, doktrin imamat semua orang percaya ditegaskan. Jadi semua orang adalah imamat. Jadi setiap anak Allah yang telah diselamatkan harus hidup dengan menjalankan peran sebagai iman. Jadi kita semua adalah imam, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Jadi ide ini didasari dengan Alkitab. Kalau kita melihat 1 Petrus 2 ayat 5, Petrus mengatakan bahwa, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadilah imamat kudus. Dan kalau kita melihat ayat 9, di sana menjelaskan alasannya secara konkret. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sana dikatakan kamu adalah imamat yang rajani. Jadi saudara bukan orang biasa. Tetapi pada saat saudara terima Yesus sebagai juru selamat, saudara adalah imamat yang rajani. Ya, memang saudara butuh juga untuk diberi doa, didoakan oleh seseorang. Karena saudara membutuhkan doa, membutuhkan dukungan dari orang lain. Tapi sebenarnya saudara semua adalah imam. Jadi saudara bisa berdoa untuk diri saudara sendiri. Dan saudara bisa berdoa untuk anak saudara, tetangga saudara. Dan layak menerima jawaban atas doa tersebut. Dan kalau di perjanjian lama, hanya imam saja yang bisa berdoa, hanya imam yang bisa memberkati orang lain. Tetapi di sana dikatakan siapapun yang percaya Yesus, dialah imaman yang rajani. Coba saudara berseru 10 kali saja bahwa saya adalah imamat yang rajani. Pasti saudara akan hidupnya lebih berwewenang. Dan alasannya apa? Supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa itu perbuatan-perbuatan yang besar? Bahwa melalui penyaliban Yesus Kristus dan melalui kebangkitannya, kita telah menerima kehidupan yang kekal. Kalau kita percaya Yesus Kristus, kita akan hidup kekal.
Jadi kebenaran Injil sejati ini kita harus beritakan kepada setiap orang yang kita temui. Jadi memberitakan Injil ini. Dan hiduplah seperti demikian. Jangan sampai bersungut-sungut kalau ketemu orang. Jangan seperti itu. Tapi jangan diperbudak oleh setan, tetapi jadilah menjadi alatnya Roh Kudus untuk menyelamatkan orang. Jadi melalui surat-surat pastoral ini, saudara harus kembali mengingat peran saudara. Saya sampai merasa malu mendengarkan pujian dari paduan suara hari ini bahwa kita adalah misionaris. Kita harus menjadi martir. Itu adalah berkat yang sangat luar biasa. Katakanlah amin. Jadi melalui pujian pada hari ini, Tuhan mengingatkan kembali peran kita. Kita adalah misionaris, kita adalah pastor, dan bukan hanya itu, kita adalah martir. Misi, ngapain? Kalau misi itu nggak cocok sama saya. Memang saya tuh bukan pendeta kok. Bukan. Kita semua dikatakan imaman yang rajani. Saya hanya pergi ke sekolah teologi untuk mendapatkan jabatannya sebagai pendeta. Saudara semua adalah misionaris. Kalau saya hanya beribadah saja dan duduk begini saja. Tapi bukan seperti itu, kata Alkitab. Kita semuanya adalah imaman yang rajani. Kita semua sama. Saya hanya lulusan sekolah teologi. Ikuti saya adalah penginjil. Saya adalah pendeta. Saya adalah seorang martir. Bisa saudara hidup seperti demikian. Dan Tuhan yang akan membimbing saudara. Jadi kesadaran saudara itu sangatlah penting. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dalam ladangnya bisa membuat kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Dan nomor satu, subjudul pertama adalah ajaran lain yang kita harus usir. Ayat 1 dan 2 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. 1 Timotius, jadi Paulus memberitakan Injil di Efesus selama 3 tahun. Dan 1 Timotius adalah suratnya Paulus kepada Timotius yang sedang menggembalakan gereja Efesus menggantikan Paulus. Dan melalui Efesus, Injil tersebar ke seluruh wilayah Asia Kecil dan menghasilkan suatu karya besar dalam sejarah keselamatan. Tetapi setelah Paulus meninggalkan Efesus, banyak jemaat Efesus mulai tergoyah imannya karena ajaran sesat dari luar. Sehingga jemaatnya sampai meninggalkan gereja. Sehingga Paulus mengirimkan Timotius ke gereja Efesus itu. Tetapi Timotius adalah orang yang sangat introvert. Dan dia tuh suka sakit-sakitan karena dia kesehatannya sangat kurang bagus. Sehingga dia mengalami begitu banyak kesusahan dan juga penderitaan pada saat membimbing gereja Efesus. Pendeta saja kalau diutuskan ke gereja yang begitu banyak masalah, pendeta yang seperti itu bisa saja menjadi sakit-sakitan karena pasti susah mengalami seperti itu. Jadi coba saudara bayangkan, Timotius ini dia sudah orangnya kurang sehat, tapi dalam jemaat di gereja yang jemaatnya semua pada kurang iman. Sehingga pasti banyak tantangan yang dihadapi. Sehingga Paulus menghibur hatinya Timotius yang menjadi anaknya yang sah dan memberi solusi atas masalah tersebut. Dan Paulus menyebut Timotius itu sebagai anakku yang sah dalam iman. Ini panggilan yang sangat khusus.
Kalau Paulus, dia tidak memiliki anaknya, anak sendiri. Tetapi dia memiliki banyak anak yang dilahirkan secara iman. Dan di tengah itu, Timotius adalah anak yang paling diutamakan oleh Paulus. Jadi Timotius itu bertemu dengan Paulus pada saat Paulus melakukan perjalanan misi yang pertama di Listra. Dan pada saat itu Timotius menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengikuti Paulus itu ke perjalanan misi yang kedua, sehingga mulai dari sana dia melayani bersama-sama. Dan Timotius memang secara gaya hidupnya dia menjadi teladan. Dan juga dia adalah orang yang percaya Yesus sejak nenek moyangnya. Namun Timotius bagaikan bunga yang tumbuh di dalam rumah kaca. Karena itu, Rasul Paulus membimbing dan melatih Timotius untuk menjadi seorang prajurit yang kuat, sehingga siap dibanting. Sehingga mereka sama-sama ke ladang misi dan melakukan pelayanan. Dan dalam kondisi yang tidak bisa bersama-sama, mereka saling komunikasikan melalui surat-suratnya. Dan Timotius ini mulai bertumbuh sebagai penginjil yang semakin kuat. Walaupun awalnya lemah, tetapi dia menjadi semakin kuat dalam pelayanan. Dan setelah Paulus mati sebagai seorang martir pada masa Kaisar Nero, Timotius pun melanjutkan pelayanannya dan memberitakan Injil dengan mempertaruhkan nyawanya. Pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus, Timotius akhirnya mengalami kematian sebagai seorang martir juga seperti Paulus. Dari ayat 3-4, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng yang sisila, yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi Rasul Paulus mengutuskan Timotius supaya mereka tidak menerima ajaran yang lain. Ajaran yang lain dalam bahasa Yunani itu heterodidaskalein, dan itu memiliki arti bahwa beda opini. Dengan kata lain, Yesus berfirman dan para rasul menyampaikan firman itu kepada orang-orang. Tetapi ada ajaran sesat yang menyampaikan firman Tuhan itu dengan beda opini. Dan kalau kita melihat kisah para rasul pasal 20, Paulus meninggalkan Efesus dan bernubuat hal-hal ini bisa terjadi. Dan kalau kita melihat Efesus 20 ayat 29, di sana dikatakan ada serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Maka dari itu, ia sudah menegaskan kepada para penatuannya bahwa harus sadar dan juga terbangun secara rohani untuk menjaga gerejanya. Dan sesuai dengan nubuatnya Paulus, gereja Efesus diserang oleh setan begitu banyak. Sehingga apa yang terjadi? Pada masa itu, dua ajaran utama yang menggoda jemaat di gereja Efesus, yaitu Gnostisisme dan Yudaisme. Gnostisisme mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui pengetahuan rohani, sehingga mereka menganggap hal-hal yang bersifat rohani itu baik, sedangkan hal-hal jasmani itu jahat. Karena itu mereka menyangkal inkarnasi Yesus Kristus. Jadi kok bisa Yesus datang dengan tubuhnya yang begitu jahat, sehingga itu salah. Jadi pandangan mereka yang memandang tubuh sebagai sesuatu yang jahat akhirnya menghasilkan dua ekstrim, yaitu asketisme yang sangat ketat dan pelanggaran moral seksual.
Dan ada juga orang-orang yang hanya fokus kepada hal-hal rohani. Mereka menegaskan bahwa hal-hal jasmani itu tidak bisa memberi pengaruh apa-apa. Jadi mereka hanya fokus kepada hal-hal rohani, tetapi mereka terlalu menggampangkan untuk melanggar moral seksual. Jadi setan terus menyerang gereja itu dengan ajaran sesat seperti ini. Dan bukan hanya itu, dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa para guru palsu dari kalangan Yudaisme menyesatkan jemaat Efesus dengan mendorong mereka untuk tenggelam dalam mitos dan silsilah yang tidak berkesudahan. Yang dimaksud dengan mitos adalah cerita-cerita khayalan yang diciptakan manusia berdasarkan pandangan dunia yang telah menyimpang dari kebenaran Alkitab. Sebagai contoh, di Korea juga ada yang disebut di mitos Tangun, yaitu cerita bahwa seekor beruang berubah menjadi manusia setelah memakan mugwort dan bawang putih. Kemudian melahirkan Tangun, yaitu leluhur bangsa Korea. Masa leluhur Korea atau nenek moyang kita itu beruang? Apakah ini masuk akal? Tidak masuk akal. Namun, para guru palsu pada masa itu terus mempromosikan cerita-cerita mitologis seperti itu. Sehingga itu seperti pengetahuan rohani, sehingga mereka menganggap orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tersebut sebagai tidak layak untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau kamu tidak mengetahui mitos ini, berarti kamu tidak bisa mendekati Allah, seperti itu mereka ngomongnya. Dan apalagi yang mereka lakukan? Mereka begitu menegaskan silsilahnya. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka itu keturunan dari nenek moyang yang terkenal di Israel, sehingga mereka telah memenuhi syarat untuk diselamatkan. Jadi tidak ada kebenaran dari keselamatan penyaliban Yesus Kristus, tetapi mereka hanya menegaskan tentang hukum Taurat yang tidak berguna. Jadi itu benar atau salah? Mereka hanya fokus kepada hal itu, benar atau salah. Jadi mereka kehilangan esensinya, sehingga hidupnya sia-sia dan tidak bisa fokus kepada pelayanan. Dan mereka semua jatuh dalam strategi setan, sekarang pun sama. Coba saudara melihat gereja dunia dan gereja Korea. Apakah mereka melakukan misi yang benar-benar menyelamatkan jiwa-jiwa? Sekarang pun setan membuat kita hidup kehilangan esensi dan hidupnya untuk hal-hal yang bersifat pendahuluan. Dan hanya fokus kepada apakah ini benar atau salah. Padahal itu semua hal-hal yang bukan esensi. Itulah strategi setan. Jadi mengalami perselisihan untuk hal yang tidak penting. Jadi seperti firman pada ayat 4, bukannya kita fokus kepada perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi mereka hanya jatuh dalam argumen-argumen. Jadi dalam teologi, tertib hidup atau rencana Allah mengacu pada kehendak dan rencananya yang kudus, yaitu penyelenggaraan dan keteraturan seluruh ciptaan, serta rencana keselamatan bagi umat manusia. Ini merupakan bagian dari penyelenggaraan ilahi Allah yang kudus. Jadi alasan mengapa ada gereja dan alasan mengapa ada diriku dan mengapa ada organisasi gereja, kenapa ada komunitas gereja, ini semua untuk apa? Untuk penyelamatan jiwa. Semuanya harus kita fokus kepada penyelamatan jiwa. Semua hal itu hanya
main-main kata. Apakah itu membawa penyelamatan jiwa atau tidak? Jadi setan membuat kita kehilangan esensi rohani seperti ini. Sehingga membuat kita jatuh dalam perselisihan hanya mengenai hukum Taurat. Kalau kita melihat para teolog, pada saat awal-awal mereka argumen tentang teologi ya, dan topik argumen mereka itu apa? Kira-kira ada berapa iblis yang bisa duduk di atas jarum ini? Memang itu hubungannya apa dengan penyelamatan jiwa-jiwa? Jadi mereka tuh suka sekali berkata-kata. Jadi mereka suka mengatakan hal-hal yang tidak ada esensinya. Gereja pun sama. Jadi mereka kehilangan esensi dari gereja, yaitu penginjilan dan misi. Itu penipuan dari setan. Jadi jemaat gereja Yewon, hiduplah untuk hal-hal esensi. Jangan sampai saudara kehilangan esensinya. Kalau kita tidak sadar, tidak terbangun secara rohani, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia sendiri tidak tahu apakah itu membantu gereja atau tidak. Jadi untuk jemaat gereja Yewon, jangan tertipu dengan hal-hal yang bersifat pendahuluan, tetapi fokus untuk pada esensinya. Jadi saya memberkati saudara sekalian yang mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Subjudul kedua adalah nasihat yang benar yang kita harus ikuti. Dari ayat 5 sampai 7, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Rasul Paulus menasihati bahwa seorang pelayan firman Allah harus mendorong jemaat agar tidak terjerumus ke dalam ajaran sesat. Dan ketika memberitakan nasihat tersebut harus dilakukan dengan kasih Kristus. Namun berbeda dengan itu, banyak guru palsu pada masa itu justru menggunakan hukum Taurat sebagai alasan untuk menonjolkan diri, untuk mengutamakan diri. Jadi diri mereka yang ditonjolkan. Bukan hanya untuk Yesus Kristus, hanya aku yang Injil, aku. Jadi mereka menegaskan dirinya. Dan mereka harus menegaskan tentang diri mereka. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Hukum Taurat itu tidak bisa menyempurnakan keselamatan, namun ini akan dipakai sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi hukum Taurat membuat kita selalu mengingat bahwa kita adalah orang berdosa. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi kalau bukan Kristus, kita tidak ada keselamatan. Ini adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Sebelumnya kita merasa tidak enak dengan kata hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat adalah firman Tuhan. Seorang teolog mengatakan bahwa kalau kita pergi ke kerajaan sorga,
Katanya tidak ada Injil, tetapi akan ada hukum Taurat saja. Di mana firman Tuhan itu akan terus diberitakan di kerajaan Allah. Jadi hukum Taurat itu bukan suatu hal yang kita harus takuti, tetapi itu sendiri adalah firman Allah. Jadi melalui hukum Taurat kita disadari bahwa dengan kekuatan kita tidak bisa diselamatkan. Jadi kita kembali mengingat bahwa kalau bukan dengan anugerah Tuhan, kita tidak bisa diselamatkan. Itulah hukum Taurat. Jadi bagi kita, jangan sampai kita menjadi orang yang anti dengan hukum Taurat. Jadi kita membutuhkan hukum Taurat. Maka dari itu kita harus bertobat kepada Tuhan. Bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan itu. Ada hal yang kita tidak, ada yang kita kurang memahami, yaitu kalau bukan Yesus Kristus, memang kita tidak bisa diselamatkan. Tapi kita sudah selesai, semuanya sudah selesai dengan Yesus Kristus. Tapi itu dapat diperalatkan oleh setan. Kalau kita sudah hidup diperoleh Yesus adalah Kristus, berarti kita boleh hidup semena-mena kita. Bukan seperti itu. Yesus berfirman juga dari Matius 5 ayat 17, Tuhan datang bukan untuk hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Dan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi apa yang kita harus lihat dari bacaan hari ini, yaitu strategi setan. Setan itu akan membuat kita menyalahgunakan hal-hal yang baik dari Tuhan. Sehingga setan itu mengambil kemuliaannya. Salah satu berita yang sering kita dengar dari media adalah kecelakaan yang disebabkan oleh perbuatan yang mengubah fungsi bangunan secara ilegal. Jadi awalnya bangunan tersebut dibangun dengan aman, tetapi ketika digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dan tidak direncanakan, terjadilah kecelakaan besar. Jadi secara rohani pun kita tidak boleh melakukan perubahan fungsi yang ilegal. Kalau kita terus mengubah fungsi diam-diam, berarti suatu hari akan terjadi kecelakaan yang besar. Begitu kita menyimpang dari Injil Yesus Kristus, kecelakaan rohani besar dapat terjadi. Ciri paling mencolok dari ajaran sesat dan aliran sesat adalah mereka mengubah makna Alkitab dari arti yang sebenarnya. Rasul Paulus menerangkan apa itu ajaran yang benar, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Jadi ajaran yang benar adalah kita mengikuti Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Dan jangan sampai kita mengubah fungsi Injil yang menjadi kebenaran rohani. Jadi melalui Injil ini, kita bukannya mencari keuntungan bagi kita, tetapi hanya menaikkan kemuliaan Allah secara sempurna. Saya berdoa supaya saudara mendapatkan jawaban itu. Ada 3 prinsip utama dalam denominasi kita, yaitu Gereja Presbyterian Reformasi di Korea, teologi yang benar, gereja yang benar, dan kehidupan yang benar. Ada 3 hal ini.
teologi yang benar, gereja yang benar, dan kehidupan yang benar. Jadi benar itu dalam bahasa Yunani itu suci atau suci dan kudus. Jika diterjemahkan secara lebih konkret dan akurat, itu sesuai dengan Alkitab. Jadi kita hidup sesuai Alkitab. Itulah kehidupan yang suci dan kudus. Katanya itu baru kehidupan yang hidup sesuai Alkitab dan sesuai teologi. Jadi pada saat saudara berdoa, berdoalah supaya saudara bisa hidup sesuai Alkitab. Ya, walaupun memang susah dilakukan, tetapi Tuhan sudah tahu kondisi kita, betapa lemahnya kita. Dan kalau kita bersalah, ya kita tinggal bertobat aja kepada Tuhan Allah. Jangan sampai dasar iman saudara itu tergoyah dan misi saudara tergoyah. Amin. Sekali-sekali saudara ya bisa melakukan kesalahan, tapi jangan sampai saudara kehilangan alasan hidup. Karena Tuhan akan memberi alasan hidup kembali kepada Tuhan, kepada saudara. Saya memberkati saudara supaya saudara hidup menurut Alkitab yang bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Pada tanggal 21 yang lalu, Paus Fransiskus telah meninggal dunia. Dalam tradisi Katolik Roma, kematian disebut sebagai transitus suci atau kematian yang baik. Sedangkan dalam tradisi Protestan, kita menyebutnya dipanggil pulang oleh Tuhan atau berpulang ke rumah Bapa. Dan Paus Fransiskus menjalani hidupnya dengan moto, jangan lupakan orang miskin, dan dikenal sebagai sosok yang hidup sederhana serta berjalan bersama orang-orang kecil. Menjelang kematiannya, ia berwasiat untuk dimakamkan bukan di makam spesial atau kayak megah di bawah Basilika Santo Petrus, tetapi di luar Vatikan, yaitu di Basilika Santa Maria, serta meninggalkan permohonan terakhir untuk perdamaian dan berakhirnya perang di Ukraina dan Timur Tengah. Atas kematiannya, dunia pun berduka. Dari sisi manusia, perpisahan seperti ini tampaknya ya sangat mulia dan agung. Namun, jika kita melihat secara rohani, Paus Fransiskus juga meninggalkan pelajaran lain yang patut kita renungkan. Dia secara resmi menyetujui pemberkatan pasangan sesama jenis, sesuatu yang jelas dilarang dalam Alkitab. Itu beda sekali dengan ajaran dari Alkitab. Selain itu, dalam ajaran Katolik sendiri terdapat banyak ajaran yang berbeda dengan Alkitab. Contohnya, doktrin bahwa Maria tidak memiliki dosa asal. Maria menjadi perantara. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Allah itu hanya satu dan perantaranya juga hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada perantara selain Yesus, tapi Katolik mengatakan bahwa Maria adalah perantaranya. Dan kalau kita pergi ke gereja Katolik, pasti ada Marianya di depan. Maria itu sendiri adalah berhala karena dia manusia. Itu ajaran yang lain. Dan katanya Paus
Fransiskus itu katanya pergi ke daerah Daejeon di Korea dan mengatakan bahwa Maria itu diangkat ke surga. Memang ada di mana dari Alkitab bahwa Maria itu diangkat surga dan juga dia menjadi perantaranya. Jadi Paus itu sendiri dia adalah manusia. Dan ada juga kepercayaan seperti doktrin bersalahannya Paus dan ajaran tentang api penyucian. Dan ada juga pemujaan orang-orang kudus. Jadi doktrin itu banyak sekali doktrin yang salah yang dianut oleh agama Katolik. Oleh karena itu, dalam kehidupan iman kita, kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar berdasarkan Alkitab dan tidak menyimpang darinya. Jadi saya berharap dan memberkati semua jemaat gereja Yewon hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan hidup menurut Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, di tengah kondisi dan situasi yang penuh dengan kebingungan dan juga banyak perselisihan dan juga begitu banyak serangan setan, biarlah mereka tidak mengikuti ajaran yang lain, tetapi mereka hanya mengikuti nasihat yang benar dan ajaran yang benar dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.